Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Ilham dengan NIM 22052360518, offering tig- offering C3 13AC. Jadi di video ini saya akan menjelaskan hmm, mengenai perhitungan manual untuk studi kasus ini, yang dimana studi kasus ini berupa rangka batang yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut, yaitu beban terpusatnya sebesar 100 ton force dan arah beban terpusatnya itu vertikal ke bawah, dan beban terpusat berada di atas titik buhul dan di atas tumpuan, dan total panjang batang itu 20,25 meter, dan tinggi rangka batangnya 5,66 meter, dan sudut elevasi pada batang yaitu 40 derajat. Di sini saya mendapat 40 derajat, dan tumpuan berupa sendi dan roll. Langsung saja ke langkah perhitungan manualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yaitu memeriksa kestabilan konstruksi dengan rumus M sama dengan 2 kali J kurang 3, yang dimana M itu jumlah batang dan J itu titik buhul, jumlah titik buhul. Di 2 kali 6 kurang 3 yaitu hasilnya 9, dan di sini 9 sama dengan 9, yang dimana struktur pada studi kasus ini adalah stabil dan masuk ke dalam ranah mekanika statis tentu. Dan jika kurang, misalnya di sini pertama M sama dengan 8, terus jadi 9 sama dengan 8, itu tetap stabil tapi masuk ke dalam ranah mekanika statis tertentu. Dan jika dia lebih dari, jadi M sama dengan 10 dan 9 sama dengan 10, maka itu tidak stabil dan tidak bisa dihitung. Saya belum tahu cara perhitungannya. Dan kemudian lanjut saja langsung ke reaksi tumpuan. Masuk ke reaksi tumpuan. Di sini rumus reaksi tumpuan di titik A Raffi vertikal, di titik A vertikal itu rumusnya setengah 1/2 dikali sigma P. Di total total beban dikali 1/2, yang dimana hasilnya 200 ton force, dan begitu juga di RBV, dan akan mendapatkan RAV sama dengan RBV. Di reaksi tumpuan di A sama di B itu sama, dan kemudian mencari gaya batang. Karena saya dapat sudutnya tadi, sudut elevasinya 40, jadi cos 40 itu 0,766 dan sin 40 derajat itu 0,642. Langsung saja ini saya pisah perhitungannya jadi di tiap titik buhul. Jadi yang pertama itu saya menghitung titik buhul A, di titik buhul C, di titik buhul D, di titik buhul E, dan titik buhul F. Terakhir F saya urutkan, di mana saya nggak nulis A yang B ini karena dia sudah simetris dengan yang A. Ini sudah sama, hasilnya akan sama. Jangan yang di titik buhul A karena sudutnya juga sama. Kemudian cara mendapatkan gaya batang di 4S4 dan di batang satu ini dengan cara sebagai berikut, yaitu sigma V sama dengan 0, yang dimana sigma V itu kalau dijabarkan lagi menjadi reaksi tumpuan vertikal di A dikurangi beban dikurangi S4 yang mau kita cari, dikalikan sin 40 derajat sama dengan 0, yang dimana kalau udah dimasukin jadi ini, dan mendapatkan hasil sebagai berikut. S4 sama dengan 155,76. Yang ke yang mencari S1 dengan cara sigma H sama dengan 0, yang dimana sigma H kalau dijabarkan menjadi ini, S1 tambah S4 dikali cos 40 derajat. Yang dimana S4 tadi sudah kita dapat dari sini,
155,76 langsung saja kita masukkan dan dikali cos 40 derajat yang ada di sini. Kali-kali dan dipindah ruaskan menjadi min 119,312. Lanjut ke di titik buul C, itu sama juga. Saya vertikal dulu, horizontal dulu. Kemudian horizontal maksud saya, maaf. Di rumusnya ini min P kurang S5 sama dengan 0. Kalau dijabarin dari sigma V, yang dimana P-nya sudah bebannya 100, mengarah ke bawah jadi min 100. Dan min S5 ini karena mengarah ke bawah juga, jadi S5 di sini sama dengan min 100. Begitu, karena ini dipindahkan ke sini, jadi S5 sama dengan min 100. Dan kemudian kalau dijabarin sigma H horizontal ini di min S1, karena ke kiri dia jadi min, dan karena ke kanan dia jadi plus. Kemudian dimasukin yang S1-nya kan tadi di atas. Kalau ya betul, kita udah dapat 119,312 dan dipindah ruas menjadi S2 min 119,312. Kemudian yang di titik buul D itu rumusnya sigma V sama dengan 0, di mana sigma V jika dijabarkan menjadi min S7 kurang P dikurang S6 dikali sin 40 derajat sama dengan 0. Oh ya, ini disclaimer dulu. Di sini saya mengerjakan di titik buul E dulu sebenarnya. Tapi agar tapi saya sudah terlanjur menulis dan ditaruh gambar dulu. Jadi saya dan biar lebih urut saja aturan D ke F-nya. Jadi saya di sini walaupun saya mengerjakan yang di E dulu, baru kemudian yang di D, terus lanjut saya dapat S6 ini 0, tapi kan sebelumnya belum saya dapat, yaitu saya mendapatkan karena saya mengerjakan di sini dulu, S6-nya itu saya dapat 0,03 yang dimana kalau jika dibulatkan bisa kita anggap menjadi sebagai 0. Jadi saya masukin saja di sini 0 dan hasilnya menjadi S7 sama dengan min 100. Dan kemudian kita nyari batang S3 dan dengan cara sigma H sama dengan 0 yang dimana jika dijabarkan menjadi min S2 ditambah S3 dikurang S6 kali cos 40 derajat sama dengan 0. Yang dimana min S2-nya tadi yang di atas, terus S3-nya juga, oh ya, S3-nya masih masih yang mencari, maaf, kurang fokus. Terus yang S6-nya dari yang di bawah tadi, dari 0 dan cos 40 dari yang di atas tadi. Jadi S3-nya kita dapat 119,312. Ini kemudian yang di titik buhul E, lanjut di titik buhul E, yaitu dengan cara sigma V sama dengan 0 kita mencari ini di sini kita mencari sudut di batang 6 dengan cara sebagai berikut. Dengan sigma V sama dengan 0, dengan sigma V kalau dijabarkan jadi S4 dikali sin 40 ditambah S5 ditambah S6 dikali sin 40 derajat sama dengan 0. Nah, di mana S4 tadi udah ada di atas ya. Ada di sini. Terus S5-nya juga udah ada di atas. Sebentar. S5-nya, oh ini S5. Terus S6-nya yang ditanyakan karena kita belum tahu ya. Jadi ini menjadi yang ditanyakan, jadi dikali 0,642 itu sin 40 derajat dan menjadi hasilnya S6 menjadi hasilnya 0,003 yang bisa kita anggap sebagai 0.
biar lebih mudah saja. Karena jika memang dengan aturan di mengikuti aturan dibulatkan, 3 dibulatkan ke bawah yaitu nol di nol. S6-nya sama dengan nol. Terus lanjut ke yang ini, mencari S9 dengan cara sigma H sama dengan nol, yang dimana sigma H kalau dijabarkan menjadi S9 ditambah S6 dikali cos 40 derajat dikurang S4 dikali cos 40 derajat sama dengan nol, yang di hasilnya menjadi ini dimasukin dan menjadi S9 hasilnya ini. Hmm, sebentar, ini ada yang salah. Oh, di sini harusnya min, maaf. Jadi S9-nya sama dengan 119,312. Ada kesalahan di sini tadi. Karena ini dikali ini jadinya min ya. Bukan jadi plus. Tadi salah. Salah simbol. Dan S9-nya 119,312. Kemudian yang dilanjut titik terakhir yaitu titik F. Ini kenapa saya hanya di V vertikal, karena S7 dan S9 sudah ada di atas tadi, nilainya hanya kurang S8-nya saja. Jadi jika dijabarkan rumus sigma V ini, jadi S7 ditambah S8 dikali sin 40, yang dimana S7-nya min 100 ya. Di atas tadi min 100, ini min 100 dimasukin ke sini dan dikali dan ditambah dan terus dipindah ruas dan menjadi hasil S8-nya sama dengan 155,763. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin jika kata-kata saya masih berlibat dan terlalu cepat dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.